Guna-guna penghalang jodoh. Aku gak pernah menyangka kalau perjalanan cintaku bakal penuh misteri dan rasa takut. Aku, Dina, adalah seorang gadis berusia 28 tahun yang bekerja sebagai guru di kota kecil. Selama ini, aku merasa hidupku biasa-biasa saja. Tapi, sejak beberapa bulan terakhir, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Semuanya bermula ketika aku menjalin hubungan dengan Fandi, seorang pria yang kukenal lewat teman kantor. Hubungan kami awalnya baik-baik saja, bahkan Fandi sudah menyatakan niatnya untuk serius. Tapi, tiba-tiba dia berubah. Tanpa alasan yang jelas, dia menjauh, dan setiap kali aku coba menghubungi, dia selalu punya alasan untuk menghindar. Malam itu, aku gak bisa tidur. Aku merasa sesak tanpa sebab. Ketika mencoba memejamkan mata, aku seperti melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi wajah. Besoknya, aku menceritakan hal ini pada ibuku. Dia hanya diam sejenak, lalu berkata dengan nada pelan, "Mungkin ada yang gak suka sama hubunganmu." Aku bingung, siapa yang bakal melakukan hal seperti itu? Hari-hari berikutnya, aku semakin sering diganggu mimpi buruk. Aku selalu bermimpi berada di sebuah tempat gelap, dikelilingi suara-suara aneh yang memanggil namaku. Aku juga sering menemukan benda-benda asing di sekitar rumah, seperti tanah kuburan yang dibungkus kain hitam, atau daun kering yang berbau busuk di bawah tempat tidurku. Ibuku akhirnya memutuskan untuk membawa aku ke seorang paranormal bernama Bu Marni. Sesampainya di sana, Bu Marni langsung menatapku dengan pandangan serius. "Ada yang mengirim guna-guna untukmu," katanya. "Tujuannya jelas, supaya jodohmu selalu terhalang." Bu Marni melakukan ritual untuk membuka aura jodohku. Dia membakar kemenyan, membaca doa, dan memoleskan minyak ke dahiku. Tapi, saat dia mulai membaca mantra, tiba-tiba lampu padam, dan ruangan dipenuhi bau busuk menyengat. "Ada makhluk halus yang dikirim untuk menjagamu tetap sendiri," ucap Bu Marni sambil terus membaca doa. Tiba-tiba tubuhku terasa berat, seperti ada yang menindih. Aku merasakan panas yang luar biasa di punggungku, dan entah kenapa aku mulai menangis tanpa bisa mengontrolnya. Setelah ritual selesai, Bu Marni menunjukkan padaku sebuah kain hitam yang di dalamnya terdapat boneka kecil penuh jarum. "Ini benda yang dikirim seseorang untuk mengikat nasibmu," katanya. Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk antara marah dan takut. Bu Marni meminta aku untuk membakar kain itu di tempat terbuka. Setelah semua selesai, aku merasa sedikit lega, tapi aku tahu masalah ini belum benar-benar berakhir. Bu Marni juga memperingatkan agar aku berhati-hati, karena orang yang mengirim guna-guna ini mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa hari kemudian, Fandi menghubungiku kembali. Dia meminta maaf karena merasa seperti ada sesuatu yang membuatnya menjauh dariku tanpa alasan. Kami pun memutuskan untuk mencoba lagi. Namun, hingga kini, aku masih merasa was-was. Aku tidak tahu siapa yang tega melakukan ini padaku, dan apakah mereka akan berhenti. Aku hanya berharap, siapapun yang mencoba menghalangi jodohku, suatu saat akan mendapatkan balasan dari karma. Sejak kejadian itu, aku mulai waspada terhadap orang-orang di sekitarku. Siapa yang tega mengirim guna-guna itu? Rasanya mustahil menebak, karena selama ini aku tak merasa punya musuh. Hubunganku dengan Fandi pun perlahan membaik. Namun, tetap ada perasaan aneh yang sulit aku hilangkan. Kadang-kadang, aku merasa ada yang mengawasiku, terutama saat malam. Suara-suara aneh seperti langkah kaki atau pintu yang terbuka sendiri sering terdengar di rumahku. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan dokumen kerja di ruang tamu, tiba-tiba listrik padam. Rumah jadi gelap gulita, hanya diterangi cahaya lilin kecil di meja. Saat aku beranjak untuk mencari senter, terdengar suara perempuan tertawa dari arah dapur. "Siapa itu?" tanyaku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya ada bunyi langkah pelan mendekat. Aku berdiri mematung, napasku tercekat. Dalam keremangan, aku melihat bayangan tinggi kurus muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya samar-samar terlihat, pucat dengan mata merah menyala. Aku menjerit dan langsung berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Namun, suara tawa itu tak hilang, malah semakin keras, seperti mengejekku. Aku hanya bisa berdoa agar semuanya segera berakhir. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada Bu Marni. Dia terlihat serius, lalu berkata, "Pengirim guna-guna itu tidak puas karena kamu berhasil menghilangkan benda yang mereka kirim. Sekarang mereka mencoba menakut-nakutimu langsung." Bu Marni menyarankan agar aku melakukan ritual perlindungan yang lebih kuat. Malam itu, aku dan ibuku melakukan ritual bersama di rumah. Bu Marni memimpin doa melalui telepon, sementara aku menyalakan lilin dan mengelilingi rumah dengan air garam yang sudah diberi mantra. Ketika ritual berlangsung, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap rumah, seperti benda berat yang dilempar. Aku langsung merinding, tapi Bu Marni menyuruhku tetap tenang dan melanjutkan. Akhirnya, setelah ritual selesai, suasana rumah kembali tenang. Namun, malam itu aku bermimpi aneh. Dalam mimpi, aku melihat seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan menatapku tajam. Dia berkata dengan suara serak, "Kamu pikir ini sudah selesai? Aku tidak akan membiarkanmu bahagia."
Aku terbangun dengan keringat dingin. Sejak itu, aku merasa semakin yakin kalau ini lebih dari sekadar guna-guna biasa. Wanita tua dalam mimpiku seolah nyata, seperti mencoba menyampaikan pesan bahwa dia tak akan menyerah. Aku pun memutuskan untuk mencari tahu siapa yang tega melakukan semua ini. Aku mulai mengingat-ingat orang-orang yang mungkin iri atau dendam padaku. Hingga akhirnya, aku teringat pada seorang mantan teman kantor, Rina, yang pernah terlihat tidak suka ketika aku dekat dengan Fandi. Dulu, Rina pernah menyukai Fandi, tapi pria itu lebih memilihku. Saat aku mendatangi Rina untuk meminta klarifikasi, dia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kamu pikir aku sejahat itu?" Kalau iya, mungkin aku hanya ingin kau merasakan apa yang pernah aku rasakan. Kalimat itu menggantung di benakku. Aku tidak bisa memastikan apakah dia benar pelakunya, tapi sejak pertemuan itu, gangguan di rumahku perlahan menghilang. Hingga kini, aku masih waspada. Aku tak ingin terlena, karena aku tahu, mungkin ada seseorang di luar sana yang masih menyimpan dendam. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah memperjuangkan kebahagiaanku, meskipun harus melawan teror yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang, tapi aku tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal. Gangguan di rumah memang sudah hilang, tapi hubungan dengan Fandi seperti jalan di tempat. Dia masih sering terlihat bimbang dan ragu, seperti ada sesuatu yang menahannya. Aku mulai curiga, jangan-jangan guna-guna itu belum sepenuhnya hilang. Aku kembali menemui Bu Marni untuk memastikan. Setelah menatapku lama, dia berkata, "Energi negatifnya memang sudah berkurang, tapi masih ada sisa-sisanya di tubuhmu. Mungkin ini yang membuat hubungan kalian sulit berkembang." Aku hanya bisa mengangguk lemas. Bu Marni menyarankan agar aku menjalani ritual pembersihan terakhir. Kali ini, lebih intens, karena melibatkan pengusiran energi jahat yang melekat di tubuhku. Ritual itu dilakukan di malam Jumat. Bu Marni meminta aku membawa bunga 7 rupa, kain putih, dan air sumur yang belum tercemar. Saat ritual dimulai, aku duduk di tengah lingkaran lilin sambil memegang kain putih. Bu Marni membaca doa panjang, sementara asap dupa memenuhi ruangan. Awalnya semuanya terasa biasa saja, sampai aku mulai merasa tubuhku panas, seperti terbakar dari dalam. Mataku tiba-tiba berat, dan tanpa sadar, aku mulai berbicara dengan suara yang bukan milikku. "Berhenti, jangan ganggu aku, ini tempatku." Bu Marni segera menyiramkan air yang sudah diberi doa ke wajahku. Aku tersentak, kembali sadar, tapi tubuhku lemas luar biasa. Bu Marni berkata dengan serius, "Itu suara makhluk yang dikirim untuk menghalangimu. Dia masih berusaha bertahan, tapi aku yakin kita hampir berhasil." Setelah ritual selesai, aku merasa tubuhku lebih ringan. Namun, Bu Marni memperingatkan agar aku tetap waspada. Orang yang mengirim ini masih punya dendam. Selama kamu tidak terlena dan tetap berdoa, kamu akan aman. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan dengan Fandi mulai membaik. Dia kembali menjadi pria yang hangat dan perhatian seperti dulu. Bahkan, dia mulai membicarakan rencana masa depan kami. Aku merasa bahagia, meskipun perasaan waspada itu belum sepenuhnya hilang. Namun, ada satu kejadian yang membuatku kembali merinding. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat, tapi menusuk. "Jangan kira aku sudah menyerah. Kebahagiaanmu akan berakhir, tunggu saja." Aku hanya bisa menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Aku tahu, pertempuran ini belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka merampas kebahagiaanku lagi. Aku akan terus berjuang, karena cinta kami lebih kuat dari segala macam guna-guna. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku sudah siap. Apapun yang datang, aku tidak akan menyerah. Karena aku yakin, doa dan ketulusan akan selalu menang melawan kebencian. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku menunjukkan pesan itu pada Fandi, dan ekspresinya langsung berubah tegang. "Kamu yakin ini bukan orang iseng?" tanyanya. Aku menggeleng. Instingku bilang ini bukan cuma iseng. Pesan ini ada hubungannya sama guna-guna yang selama ini mengganggu kita. Fandi menghela napas panjang. "Kalau gitu, kita harus mencari tahu siapa pelakunya. Kita gak bisa terus-terusan begini. Kami memutuskan untuk menyelidiki, meskipun itu berarti harus membuka luka lama." Aku mulai menghubungi teman-teman lama dan orang-orang yang pernah terlibat dalam hidupku. Banyak yang menyangkal atau mengaku tidak tahu apa-apa, tapi aku merasakan sesuatu yang ganjil ketika bicara dengan Rina lagi. Rina terdengar gugup di telepon, suaranya gemetar, dan dia mengakhiri percakapan dengan tergesa-gesa. Hal itu membuatku semakin curiga. Aku dan Fandi akhirnya sepakat untuk menemui Rina secara langsung. Saat kami datang ke rumahnya, Rina terlihat kaget dan berusaha menutup pintu, tapi Fandi menahannya. "Kami cuma mau bicara, gak lebih dari itu," katanya dengan nada tegas. Rina akhirnya mengizinkan kami masuk, tapi suasana di dalam rumahnya sangat aneh. Udara terasa berat, dan bau dupa yang menyengat memenuhi ruangan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri saat melihat beberapa benda aneh di atas meja, boneka kecil dari kain, jarum, dan foto lamaku. "Rina, kamu gak punya sesuatu yang mau dijelasin ke kami?" tanyaku,
mencoba tetap tenang meski tubuhku gemetar. Dia hanya diam, menunduk, hingga akhirnya air matanya jatuh. Aku gak pernah bermaksud seperti ini. Aku cuma gak bisa terima kalau dia lebih memilih kamu. Tanganku mengepal. Jadi semua ini ulahmu. Guna-guna itu, gangguan di rumahku, pesan ancaman, semua kamu. Rina menangis makin keras. Aku cuma ingin kalian berpisah, tapi aku gak tahu efeknya bakal separah ini. Aku cuma minta bantuan orang, aku gak tahu kalau makhluk itu akan mengganggu kamu seumur hidup. Aku ingin marah, tapi di saat yang sama, aku merasa iba. Rina tampak sangat menyesal. Namun, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Rina, kalau kamu benar-benar merasa bersalah, bantu aku menghentikan ini. Kamu tahu caranya, kan? Setelah beberapa kali bujukan, Rina akhirnya setuju membantu. Dia mengantar kami menemui seseorang yang dulu dia minta bantuan, seorang dukun bernama Pak Wiryo. Pak Wiryo terlihat serius ketika mendengar cerita kami. Guna-guna yang sudah dipasang memang tidak mudah dihentikan, apalagi kalau pelakunya sudah menyerahkan makhluknya untuk menjaga ritual itu. Dia mempersiapkan ritual pemutusan guna-guna di malam itu juga. Rina harus ikut, karena dialah yang memulai semuanya. Saat ritual berlangsung, suasana berubah mencekam. Angin kencang bertiup, meskipun semua pintu dan jendela tertutup. Bau busuk menyeruak, dan aku mendengar suara jeritan seperti berasal dari tempat yang jauh. Rina tiba-tiba menjerit keras, tubuhnya terguncang hebat. Pak Wiryo membaca mantra dengan lantang, menyiram tubuh Rina dengan air bunga 7 rupa. Tiba-tiba suara jeritan itu berhenti, dan suasana menjadi sunyi. Sudah selesai, kata Pak Wiryo sambil mengusap keringat di dahinya. Makhluk itu sudah pergi, tapi ingat, ini pelajaran untuk kalian semua. Jangan main-main dengan ilmu hitam. Setelah kejadian itu, hidupku perlahan kembali normal. Aku memutuskan untuk memaafkan Rina, meskipun aku tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Hubunganku dengan Fandi semakin kuat, dan akhirnya, kami menikah dalam suasana penuh kebahagiaan. Namun, satu hal yang selalu kuingat, apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih kuat dari cinta dan doa. Bahkan guna-guna sekalipun, pada akhirnya, akan kalah oleh ketulusan hati. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, semuanya tampak berjalan baik. Aku dan Fandi memulai hidup baru dengan penuh harapan. Rumah kecil yang kami tinggali terasa hangat dan nyaman, tidak ada lagi gangguan atau firasat aneh seperti sebelumnya. Namun, aku masih merasa bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya hilang. Sesekali, aku teringat wajah Rina yang penuh penyesalan, juga ritual mencekam bersama Pak Wiryo. Tapi aku berusaha melupakan semuanya, fokus pada kehidupan yang sedang kami bangun. Sampai suatu malam, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan cermin besar. Bayanganku sendiri tersenyum aneh, tapi matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Bayangan itu berkata dengan suara berbisik, "Kau pikir semuanya sudah selesai?" Tidak semudah itu. Aku terbangun dengan napas tersengal. Fandi yang tidur di sebelahku langsung terbangun juga, menanyakan apa yang terjadi. Aku menceritakan mimpiku, tapi dia mencoba menenangkan. Itu cuma mimpi buruk, sayang. Gak ada apa-apa lagi sekarang, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku ingin percaya, tapi perasaan ganjil itu tidak hilang. Seminggu setelah mimpi itu, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Lampu kamar sering mati sendiri, suara langkah kaki terdengar di malam hari, dan aku merasa ada yang mengawasi. Aku tidak mau gegabah, jadi aku kembali menemui Bu Marni. Setelah mendengar ceritaku, wajahnya berubah serius. Mungkin masih ada sisa energi negatif yang belum sepenuhnya hilang. Atau, bisa jadi ada seseorang yang belum menyerah. Aku langsung teringat pada Rina. Apakah dia mencoba sesuatu lagi? Atau mungkin ada pihak lain yang ikut campur? Aku mencoba menghubungi Rina, tapi nomor teleponnya sudah tidak aktif. Akhirnya, aku meminta Bu Marni untuk membantu sekali lagi. Kami mengadakan doa bersama di rumah, melibatkan Fandi dan keluargaku. Saat doa berlangsung, tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat lilin yang menyala padam seketika. Suara tawa kecil terdengar samar, seperti mengejek. Ada yang tidak mau pergi, kata Bu Marni dengan suara pelan tapi tegas. Dia melanjutkan doanya, lebih kuat dari sebelumnya. Aku hanya bisa memegang tangan Fandi erat-erat, berdoa dalam hati agar semuanya segera selesai. Saat itu juga, aku merasakan sesuatu seperti mendorong dadaku. Aku terjatuh, pandanganku gelap, dan tiba-tiba aku merasa berada di tempat yang berbeda. Di depanku, berdiri sosok tinggi dengan wajah yang tidak bisa aku lihat jelas. Suaranya berat dan mengancam, "Ini belum selesai. Kau boleh menang kali ini, tapi aku akan kembali." Aku terbangun dengan tubuh berkeringat, tapi suasana di rumah sudah tenang. Bu Marni tersenyum kecil. Semua sudah selesai. Makhluk itu diusir, tapi ingat, doa dan imanmu harus tetap kuat. Jangan beri mereka celah lagi. Sejak itu, hidupku benar-benar berubah. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi mimpi aneh. Aku dan Fandi bisa hidup damai tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, pelajaran itu selalu aku ingat. Ketulusan dan keikhlasan adalah pelindung terbaik dari segala macam kejahatan.
Dan meskipun sempat terpuruk, aku tahu bahwa aku lebih kuat dari apapun yang mencoba menjatuhkanku. Kini, aku menjalani hidup dengan penuh syukur, dan cinta kami tetap bertahan melawan semua rintangan.